Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas himpunan, konsep dasar yang jadi fondasi logika, struktur data, dan banyak cabang ilmu komputer. Apa itu himpunan? Bagaimana cara menyatakannya? Dan bagaimana operasi seperti irisan, gabungan, dan komplemen bekerja? Tenang, semua akan dijelaskan dengan sederhana dan mudah dipahami. Siap belajar? Yuk kita mulai! Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh yang termasuk himpunan itu kayak gimana sih? Misalnya nih, kumpulan binatang yang berkaki dua. Ini udah jelas banget guys, udah pasti anggotanya ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Contoh yang kedua nih, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, ini juga udah jelas banget, udah pasti anggotanya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh yang bukan himpunan. Misalnya, kumpulan anak cantik, kumpulan anak pandai. Nah, ini bukan himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Ukuran cantik dan pandai dari tiap orang akan berbeda-beda. Gimana sih cara membedakan mana himpunan, mana yang bukan? Kalau kumpulannya mengandung kata sifat seperti besar, kaya, pandai, dan lain-lain, ini dipastikan bukan himpunan. Tapi, kalau kumpulannya emang fakta dan udah jelas, berarti dia himpunan. Syarat penulisan himpunan. Yang pertama, menggunakan huruf kapital. Kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ketiga, menggunakan kurung kurawal. Keempat, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Himpunan dapat ditulis dengan beberapa cara. Cara pertama, dengan menuliskan sifat anggotanya. Contohnya, himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari satu. Cara kedua, dengan mendaftar anggotanya. Contohnya, himpunan B, anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya mengikuti pola yang ada. Cara ketiga, dengan notasi pembentukan himpunan. Contohnya, himpunan B adalah X, di mana X lebih dari 1, dengan X anggota atau elemen bilangan ganjil. Anggota suatu himpunan. Anggota himpunan adalah elemen yang terdapat di dalam suatu himpunan. Simbol atau notasinya seperti ini. Contohnya, himpunan binatang berkaki dua beranggotakan ayam, bebek, burung. Apakah kucing anggota? Tidak, karena kucing berkaki 4. Jadi, ditulis seperti ini. Kucing bukan anggota atau bukan elemen binatang berkaki 2. Contoh yang kedua. Bilangan asli. Himpunan N beranggotakan 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Apakah 1 termasuk? Ya, karena bilangan asli dimulai dari 1. Jadi, ditulis seperti ini. 1 anggota dari atau elemen dari N. Himpunan ada beberapa jenis. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya himpunan anak TK yang memiliki KTP. Tidak ada anak TK yang memiliki KTP karena masih di bawah umur 17 tahun. Karena itu, himpunan ini tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Contoh, kita sedang membicarakan himpunan B, C, dan D berikut, maka himpunan semestanya harus mencakup ketiga himpunan. Misalnya himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan bulat. Kemudian himpunan bagian, yaitu himpunan yang semua anggotanya ada di himpunan lain. Contoh himpunan C anggotanya 2, 6, dan 8. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Semua anggota himpunan C ada di dalam himpunan B, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan C adalah himpunan bagian dari B. Apalagi himpunan bagian dari B, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan, termasuk himpunan B, himpunan bagian dengan satu anggota himpunan B,
2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Jadi jumlah himpunan bagian dari B adalah 16. Bagaimana jika jumlah anggota himpunan ada banyak? Jika ditulis satu-satu seperti tabel tentu akan sangat lama. Oleh karena itu, jumlah himpunan bagian juga dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat N. N adalah jumlah anggota himpunan. Himpunan juga dapat dinyatakan dengan diagram Venn. Diagram Venn berbentuk persegi panjang dengan simbol S di pojok kiri atas. Ingat, S artinya himpunan semesta. Semua himpunan di dalam S ditunjukkan dengan kurva tertutup. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan nota atau titik. Anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Jika himpunan lebih dari satu, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah ada anggota yang sama atau tidak. Jika tidak ada anggota yang sama, maka himpunan akan saling lepas seperti ini. Jika ada anggota yang sama, maka himpunan akan saling berpotongan seperti ini. Anggota yang sama akan ditulis di bagian tengah. Jika semua anggota himpunan ada di dalam himpunan yang lain, maka himpunan tersebut merupakan himpunan bagian. Himpunan bagian tersebut akan berada di dalam himpunan yang lain seperti ini. Jika himpunan memiliki anggota yang sama persis, maka cukup dibuat satu himpunan saja seperti ini. Ada beberapa operasi pada himpunan. Agar lebih mudah dipahami, kita pakai contoh 2 himpunan berikut. Himpunan K adalah himpunan buah yang kulitnya berwarna kuning, yaitu pisang, lemon, belimbing, dan nanas. Himpunan L adalah himpunan buah yang kulitnya berduri, yaitu salak, durian, nanas, dan sirsak. Irisan himpunan adalah anggota yang ada di K dan ada juga di L, yaitu buah nanas. Gabungan himpunan adalah semua anggota yang ada di K dan L, yaitu pisang, lemon, belimbing, nanas, salak, durian, dan sirsak. Selisih himpunan K terhadap himpunan L adalah semua anggota K yang bukan anggota L, yaitu pisang, lemon, dan belimbing. Komplement dari himpunan K adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota K. Himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan buah-buahan. Maka komplement dari himpunan K adalah salak, durian, sirsak, dan jenis buah lain yang tidak ada di himpunan K. Berbagai sifat operasi himpunan dirangkum dalam tabel berikut. Selanjutnya, kita masuk ke soal. Soal pertama, kita punya 40 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Ada 25 yang ikut sepak bola, 18 yang ikut basket, dan 10 ikut keduanya. Jika yang ditanya banyak siswa yang ikut sepak bola atau basket, maka kita gunakan rumus himpunan gabungan seperti substitusi nilai, yaitu 25 tambah 18 dikurang 10 sama dengan 33. Jadi 33 siswa mengikuti salah satu atau kedua ekstrakurikuler. Dan jika yang ditanya banyak siswa yang tidak ikut kedua ekstrakurikuler, karena total siswa ada 40 dan yang ikut salah satu atau keduanya 33, sisanya tidak ikut ekstrakurikuler ini. 40 dikurang 33 sama dengan 7. Jadi 7 siswa tidak ikut sepak bola maupun basket. Nah, sekarang kita lihat himpunan siswa yang suka menggambar dan bernyanyi. Himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8. Ini adalah siswa yang suka menggambar. Himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7. Ini adalah siswa yang suka bernyanyi. Pertanyaan pertama, apa hasil dari gabungan himpunan A dan B? Jawabannya adalah kita gabungkan semua anggota dari A dan B tanpa pengulangan. Maka
hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, gabungan A dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaan kedua, apa hasil dari irisan himpunan A dan B? Karena tidak ada anggota yang sama, maka A irisan B adalah himpunan kosong. Pertanyaan ketiga, apakah A merupakan himpunan bagian dari B? Karena tidak ada satupun anggota A yang ada di B, maka jawabannya adalah tidak. A bukan himpunan bagian dari B. Oke, itu dia materi tentang himpunan. Semoga makin paham dan siap lanjut ke konsep kalkulus berikutnya. Ingat, kalkulus itu seru asal kamu udah kenal dasarnya. Terus belajar, jangan takut salah dan nikmati prosesnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.